Jadi budak nggak ngomel, diberi kenikmatan tidak jatuh juga, masuk penjara lebih berat tidak ngomel juga. Akhirnya setan berkata gini, kalau saya pakai istilah saya, sob, mulai hari ini terserah kamu. Senjata kami sudah habis karena kamu nggak bisa kami jatuhkan. Berarti istilah itu, saudara, setan sudah KO betul. Karena anak muda ini nggak bisa diapa-apakan. Karena dia melakukan kehendak Tuhannya, dia melawan kehendaknya sendiri. Maka itu kalau belajar tentang Yusuf nggak habis-habisnya, saya kagum. Saya itu nggak pernah bosan membaca tentang dia. Selalu ada hal yang baru. Hebat sekali. Pasal 45. Kita lihat ayat ini. Pasal 45. Inilah kali pertama Yusuf ngaku kepada kakak-kakaknya. Dan ini kali kedua mereka bertemu. Masih ingat kali pertama bertemu? Yusuf belum ngaku kalau itu adik. Tapi dia masukkan cawanya ke dalam karungnya Benyamin supaya Benyamin dibawa balik. Nah, waktu dia melihat Benyamin, saudara, aduh ini luar biasa. Ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ini yang saya heran. Walaupun kita nggak punya data, kalau kita bongkar arsipnya Mesir pasti tahu. Kira-kira menurut saudara, lebih besar istana negara atau lebih besar istana Firaun pada zaman itu? Pasti Firaun. Mesirnya apa itu, piramid segede itu. Nah, bayangkan kalau ada saudara pernah nangis di istana negara, lalu seluruh istana dengar itu pakai mikrofon merek apa? Ngerti ilustrasi ini? Ini seluruh istana dan orang Mesir mendengar tangisannya. Meledak, saudara. Kenapa? Saya mau tunjukkan dulu ayat yang ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Ayo kita hitung mundur. Kalau 2 tahun ada kelaparan, berarti dia jadi raja sudah berapa tahun? Nggak usah ragu-ragu, cepat. 9 tahun. Nah, di pasal 41 ayat 36 kalau tidak salah disebutkan Yusuf berumur 30 tahun ketika dia menghadap Firaun. Berarti dia dalam penderitaan 17 tahun di bawah, 30 tahun bebas. Berapa tahun dia menderita? 13 tahun. Kalau kuliah itu 20 semester, sudah. Yes, berapa saya nggak tahu itu. Oke, bayangkan. Nah, umur 30 dia jadi raja, 7 tahun dia sudah memerintah. Jadi total dari 17 ke umur 39 itu berapa tahun? 22 tahun. Zaman itu nggak ada handphone, jadi Yusuf nggak sempat SMS. Kenapa saya ceritakan ini? Ketika 22 tahun terpisah dengan adik yang dia sayang, kakak-kakaknya, pantas meledak tangisan itu. Sebuah kerinduan yang 22 tahun tersimpan, menangis. Saudara baca nanti di rumah karena waktu. Saat itu Ruben, Simeon takut ketika tahunya adiknya. Pasti dia akan balas dendam. Yusuf berkata enggak akan balas dendam. Hebat sekali. Di pasal berapa saya lupa, nanti saudara cari. Yakub mati. Selesai mereka meratapi bapaknya, itu tadi saya udah ratapannya berapa hari, saudara. Lalu dikubur. Kembali kakak-kakak berkata, sekarang nggak ada apa-apa. Pasti adik kita akan balas dendam kepada kita. Wah, kok saudara baca itu saya ikut menangis juga. Kembali Yusuf meyakinkan, aku nggak sejahat itu. Walaupun papa tidak ada, aku nggak akan balas dendam kepada kamu. Ini karena mereka rasa bersalah. Jadi dihantui rasa bersalah itu. Saudara bisa belajar dari Yusuf, bukan? Ampuni orang-orang menyakiti kita, yang merugikan kita. Ampuni, nggak ada gunanya kita membalas. Amin. Hiduplah dalam kehendak Bapa. Nanti kita akan lihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya, mengikuti kehendak Tuhan itu pilihan. Betul, Papa tidak pernah memaksa kita. Enggak pernah. Itu pilihan kita. Kalau Papa baru memberikan ujian dengan buah itu, pohon itu, banyak orang berkata, kenapa buat pohon itu? Karena Tuhan ingin tahu kita ini nurut atau tidak. Bukan Tuhan tidak tahu.
Sama seperti kita kuliah. Kalau saudara kuliah dari semester 1, semester 2, 3, 4, wih, saudara nggak pernah dapat angka B, A plus semuanya. Misalnya, ketika ujian akhir untuk S1, mungkinkah saudara berkata gini, Profesor, kan terbukti dari semester 1 saya A plus terus. Sudahlah, untuk ini nggak usah ujian, luluskan saya saja. Jawabannya apa Profesor itu? Bukan saya yang perlu, tapi ini untuk membuktikan saudara bisa atau tidak. Saya percaya memang saudara hebat, ini terbukti. Ngerti contoh itu? Nah, Papa memberikan pohon itu juga begitu. Saudara, jadi pohon itu bukan jebakan. Oh enggak, amin. Karena masih banyak orang menganggap itu jebakan. Betul enggak? Kan Tuhan Maha tahu. Adam akan jatuh. Memang dia tahu. Tapi Papa enggak menentukan. Saya beri contoh begini. Yang belum punya anak agak sulit. Tapi percayalah, yang punya anak pasti akan ngerti. Anak kita jalan, ya namanya anak kecil. Tiba-tiba ada sempoyongan. Kita berkata, oh ini akan jatuh, ini akan jatuh ini. Tapi bukan orang tuanya menentukan jatuh, bukan? Kita bisa melihat ini pasti akan jatuh karena cara jalannya salah. Nah, seperti itu Papa di surga. Kalau dia menguji kita, bukan dia jahat, tidak. Dia ingin membuktikan pada diri kita sendiri bahwa kita ini mau taat atau tidak. Bukan jebakan. Seperti profesor itu, kalau dia menguji saudara sebagai mahasiswa atau mahasiswi, bukan jebakan. Walaupun saudara pintar dari awal kuliah sudah hebat, tapi tetap ujian harus berjalan. Maka itu kehendak mau mengikuti kehendak tentu pilihan. Saya akhiri satu ilustrasi. Ini orang Manado, jangan tersinggung yang Manado. Satu hari ada pendeta yang tetangganya itu adalah jemaatnya sendiri, tapi pandai besi. Ini pandai besi zaman dulu yang belum pakai mesin, yang dipompa pakai kaki itu. Wus, itu masih ingat gak? Udah apinya, harus dipompa, dan begitu besi sudah merah, lalu pandai besi itu akan pukul besi itu seperti yang dia inginkan. Nah, pendeta ini berkali-kali nasihati jemaat ini, karena tiap kali dia pukul, tang, dia berpeluh, dia bilang gara-gara Adam. Tang lagi gara-gara Adam. Nah, pendetanya lama-lama juga capek. Adam itu sudah mati, kamu jangan sebut-sebut. Iya kan, gara-gara dia. Sampai berkata dengan berpeluh kamu akan mencari rezekimu. Nah, saya berpeluh gara-gara Adam. Sudah pakai firman, pakai segala macam, enggak mau ngerti. Dia capek, dia berdoa, Tuhan beri aku hikmat supaya jemaat ini enggak nyalakan Adam terus. Dia dapat ide dalam doa itu. Besok dia suruh istrinya belanja. Bilang, Ma, belanja karena kita akan ngundang tetangga sebelah, anaknya 3 untuk makan malam di rumah. Oh iya. Sisi tanya, ada acara apa ulang tahun? Enggak. Soalnya pokoknya kamu belanja, masak, kita akan undang mereka. Istri ke pasar, si gembala cari tikus. Ya, orang Manado biasa makan tikus, bukan tikus rumah, saudara. Namanya kawok, saya suka makan kok barang itu. Aduh, enak memang. Oke, dengerin dulu, sudah. Masak selesai, tikus dapat tapi nggak dibunuh, ya diikat dulu. Sudah mulai sore, meja sudah mulai diatur. Nah, si bapak gembala ambil piring yang paling bagus. Dia dapat tutup dari besi yang cukup berat, yang paling bagus. Ketika makanan diatur semua, tikus dilepaskan ikatannya dan ditaruh di bawah tutupan meja itu, ya tutup makan itu tuh, tengah-tengah. Diatur begitu rupa. Si istri tanya, apa itu? Sudah, kamu diam saja. Makananmu kamu atur semuanya. Udah, diundang datang. Silakan makan. Tapi kami nggak ikut nemani. Lu kenapa? Sudah, kalian saja supaya nggak rasa malu. Ya, semua ini boleh kalian makan. Yang tengah ini jangan. Oke, ngerti? Gak usah, belum selesai kok tertawa dulu. Nah. Wah, ini Pak Gembala dari dalam dengerin kelinting-kelinting makan rame sekali. Si istri bingung, ada apa-apa? Sudahlah, kamu diam saja. Terus itu. Nah, namanya manusia toh, semua sudah dicoba. Yang ini apa ini ya? Ini apa ini ya? Ayo. Kalau kita diundang itu namanya manusia kayak apa ini? Apa? Bukan. Oke, penasaran. Tapi akhirnya apa? Nah, berarti melawan toh? Kan dipesan, yang lain boleh, yang ini jangan.
Jadi budak nggak ngomel. Diberi kenikmatan tidak jatuh juga. Masuk penjara lebih berat.